harus ditekuk, diangkatnya tuh ke lurus ke atas, bukan ke samping. Kalau sampingnya hanya pindah, paham ya? Oke. Yang sakit buat numpung ya. Oke. Siap. Angkat. Set. Iya, langsung Tarik fokus. Set. Coba kamu nanti geraknya gini ya. Kenapa sih pasien itu gerakkan panggungnya itu gini? Karena kompensasi dia nggak kuat untuk melakukan gerakan ini, impuls nggak sampai ke situ, memori proprioseptifnya sama ototnya juga sudah mulai menurun. Jadi dia mengompensasi bagaimana saya bisa melakukan itu dengan apa yang dia mampu ya, dengan cara mengangkat panggungnya kayak gitu, tapi tidak melakukan fleksi hip. Gitu. Coba nanti agak gini ya. Gitu. Good. Lagi. Nah, di sini kita harus membenarkan. Jadi belum sampai dia seperti ini, kita harus membenarkan seperti ini. Paham nggak Bu? Nanti nggak boleh panggungnya itu diangkat seperti ini, nggak boleh nggak? Tapi harus diangkatnya seperti ini. Nanti sambil saya bantu ya. Oke. Balik lagi. Coba lagi keluar kayak tadi. Nah, gitu. Nah, pada saat dia mengangkat ini juga masih koreksi postur, pasti cenderungnya dia akan miring kayak gini, dan dia mengangkat. Oke, di sini kembali lagi kita harus cerah. Pas mengangkat, nanti pandangannya ke depan, pantatnya ditegakkan, dan ini di sini tubuhnya selalu dikontraksikan perutnya pada saat berdiri ya Bu. Ya nggak kontraksi banget, tapi perutnya itu selalu kontraksi supaya badannya itu bisa tegak. Paham nggih? Oke, kita ulangi lagi nggih. Oke, angkat Bu. Turun. Oke, lagi. Turun. Oke, boleh juga pasien itu kalau memang masih goyang banget pegangan itu oke. Lagi. Turun. Bisa sampai 10, 20 kali sekuatnya pasien. Kalau memang udah yang kita kan sambil selalu lihat RR pasien sama nadi pasien itu selalu kita cek kalau dia memiliki penyakit penyerta jantung. Setiap dia sudah mulai RR-nya naik, kan kalau RR naik itu kelihatan ya nafasnya pendek, kita istirahatkan, harus cek nadi, cek tekanan darah dan juga RR-nya. Langsung diistirahatkan, dirilekskan, dikasih minum. Kalau memang tidak memungkinkan harus stop, nggak boleh dipaksakan. Paham? Ketika pada posisi ini dia paham harus bergerak seperti apa, naikkan level dari stepnya, ininya apa tingginya, ke sini, lebih tinggi lagi. Oke, kalau di fase itu sudah lancar, baru naik tangga, benar-benar naik tangga yang di set, terus turun, set. Gitu. Ketika dia sudah bisa stepping bagus, naik turun tangga bagus, pola jalannya nanti pasti juga bagus. Pada saat latihan naik tangga, kaki mana dulu yang harus naik? Yang naik itu yang sehat. Sehat dulu. Kalau pas turun Sakit dulu. Jadi buat nahan ya. Lututnya yang sehat itu selalu buat nahan. Jangan salah. Kalau yang sakit kalian buat tubuh, pasiennya langsung ngejeblak. Kayak misalnya sakit ya, dia turun gitu. Kan yang turun itu harusnya yang sakit dulu kan. Iya. Kalian turunkan yang sehat dulu. Padahal ketika turun kan otomatis ini Menyangga. kan jangan di atas kan. Dia pasti langsung jatuh. Nah, bahaya. Makanya harus benar-benar diperhatikan teorinya bagaimana agar tidak terjadi malpraktek di situ. Gitu. Oke, setelah stepping oke, dia paham mengenai bagaimana stepping itu posisi gerakan seperti apa, baru kita koreksi jalan. Sakit. Naik sehat, turun sakit. Nanti pada saat berjalan, pada saat berjalan, kakinya harus selalu diangkat ya, diangkat. Gak boleh jalannya seperti ini. Gak boleh. Soalnya pola Kayak latihan tadi. Pas naik turun tangga berarti panggungnya ini harus diangkat ke atas. kudu diajar ya.
Paham? Sekarang Habis kaki yang selalu sakit ganti selasa saking. saya bu. Ini lagi. Habis kebaca bentuk pola. Tidak apa-apa. Berarti yang agak alat iki lho tuh. Soalnya angel ya kalau soalnya ototnya ki wis budget pendek lho. Kudu hati-hati. Informasikan kontaknya diangkat. Berapa bulan latihan lho. Angkat kaki. Oke, kakinya diangkat ya bu. Nanti kalau kaki saya angkat, ibu harus ngangkat kakinya. Kita posisinya aja ya. Kaki yang sehat agak dibuka. Oke, good. Lagi, Iya. lagi, lagi. Sama ya kan? Iya. Atau kalian mau dari belakang juga boleh. Loh. Oke. Injek kaki saya. Oke. Tapi kata-kata Oke. gimana? Nanti jalannya seperti tadi nggih, diangkat nggih. Berarti sing Oke, sini kita kayak titik selalu ya. fiksasi di bagian sini. Enggak lah. Oke, maju bu. Kan ini bantu support. Si yang ngasih. Enggak pak, enggak apa-apa. Berarti yang sehat Oke, sama jadi sekali kalau latihan jalan enaknya di mana? Paralel. Paralel bar. Jadi padanya bisa pegangan dua-duanya. Langsung Ini wi. Lagi ya bu, pantatnya Sampai diangkat, awal ya? agak maju sedikit bu. Ning sini barat. Ya siap. Antara Kita maju bumi dikit ya. sakit ya. Cici. Gak apa. Nah, Iya apa posisi? Itu yang kanan harus iya enggak juga. Enggak juga. ini kok aku. Pastinya sudah ngerti pola jalannya seperti itu ya, pola jalan seperti itu kita nggak usah lagi koreksi pakai seperti itu. Jadi tinggal koreksi aja. Oke bu, sekarang jangan ya. Sekarang coba jalan ke depan. Nah lihat yang sakit. Kalau seperti ini, jadi udah bagus. Tapi kalau masih dianya gini, kita harus selalu koreksi. Disitulah yang agak nanti susah dan sulit dan panjang dan lama dan rewel. Oke, nah itu biasanya kalau paresnya sisi kiri ya, pasti tadi jalannya gini. Ini pasti cenderungnya turun. Itu orang paling sering. Kita harus selalu cerah juga, aku jadinya dibuka. Oke, jadi kan ketika dia ke depan seperti ini dia kan cenderungnya ngelambat. Tapi kita kalau selalu cerahku dadanya dibuka. Paling tidak dia akan memposisikan seperti ini. Dulu. Seiring nanti kekuatannya itu kembali, lambaian dari shoulder itu juga akan bisa kembali meskipun tidak totally sama dengan kiri dan Biasanya kanan. ning anu tuh Dia ya kan. terlihat Tapi lagi liburan sekolah. rasanya jatuh itu karena Jadi wis do balik. kekuatan ototnya itu sangat turun. Jadi Jadi pernah kamu. selalu dikoreksi posturnya, selalu dikoreksi jalannya, selalu dikoreksi Enak ya? Yang mbok kayaknya fase SMRTS. gate NS. pattern Apa pakai dari INS? pola jalannya. Neurosensor. Iya, Setelah aku ngajari dia bisa PR berdiri, tekan bisa berjalan dengan PR bagus, kan bocan kalau meskipun hanya ABC menggunakan ijek kognitif. Nah, kita latihan jalannya sambil dikoordinasikan. Jalan, bergerak lagi, atau So, mungkin yang bisa pas keliling meeting. kamar, Olah. atau bahkan keluar dari Lebih ada kamar. clean. Oke, sembari itu kita di sela-sela duduk tadi bisa ditambahkan latihan koordinasi juga. Dari ekstremitas atas, apa namanya, dari ke seluruh gerakan di bagian shoulder, elbow, dan juga wrist pada saat duduk seperti ini boleh diberikan. Oke, setelah ini bayangannya segampang itu ya. Susah tapi. Nanti lah kalau udah lulus, sudah bisa visit kemana-mana sendiri atau ke RS, kalian pasti bisa apa ya, bisa mempraktekkan itu dengan pasien yang asli. Oke, selain itu setelah ini kita berikan apa, mobilisasi scapula, massage, supaya apa, setelah latihan tuh pasien nggak kapok, jadi DOMS-nya itu bisa kita minimalisir. Karena kan kalau dia latihan sama aja dia exercise, kalau dia sama aja dia tuh olahraga gitu, pasti nanti malamnya itu jarum semua badan. Makanya kita berikan massage paling di area punggung, juga area tangan, juga di bagian backstop, hamstring dan body.
reset. Terutama di bagian skapulanya kita harus pecah perpetanya, bisa mobilisasi. Skapula negara. Udah mau ditanyakan? Kena ikut Kepala ya, tadi ditanyakan kepala ya? Iya. Kepala itu dia tidak mengalami yang namanya parese juga setengah ini enggak. Oh, ekstremitas saja kan. Jadi hanya kalian ekstremitas saja. Jadi nggak sampai gini gitu enggak. Kalaupun dia sampai begini berarti medula spinalis sisi kirinya kena. Wah, bahaya dong. Padahal di leher itu ada apa? Ada juga apa? Ebon. Apa? Ebon. Jugularis apa? Area leher occipital, di area occipital itu ada apanya? Batang otak. Brainstem. Padahal Brainstem. kalau itu mengalami permasalahan jantung itu pasti nggak bisa berdetak karena jantungnya ini bisa mengontrol pernafasan pernafasan dan juga jantung kita itu dikontrol oleh si batang otak ini. Jadi kalau batang otaknya rusak ya kita meninggal. Makanya kalau stroke sudah kerusakannya itu sampai menuju batang otak, ya dia cuma bisa begini aja sambil dibantu ventilator. Kemudian ada pengontrol jantungnya itu, monitor settingnya yang biasanya kalian kalau ke rumah sakit itu ada ininya monitor jantungnya. Batang otak. Jadi kalau batang otaknya rusak, pernafasan dan juga detak jantung pasti akan terganggu. Dan biasanya kalau udah terkena di situ, prognosisnya itu udah malam. Jadi udah jelek sekali. Gitu. Ya. Enggak selalu. Jadi tergantung saraf kranial bagian facialis ketujuh itu kena atau enggak. Kalau kena pasti kayak Bell palsy. Makanya gimana? Ya kayak Bell palsy. Kayak Bell palsy sembari. Jadi gini, kalau Bell palsy itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa kita obati asalkan itu bukan karena herpes virus, bukan kena virus maksudnya. Jadi karena mungkin kita begadang kemudian kena AC atau kipas angin atau udara malam kita keluar nggak pakai helm, nggak pakai syang, nggak pakai masker, jadi kebakar di area terowongan facial ketujuh. Nah ketujuh itu dia membengkak, jadinya kan tekan saraf. Otomatis kan impulsnya nggak sampai sini nih. Otomatis kan di sini kan parese, jatuhnya lemah kan, akan meret ke sisi yang sehat kan otomatis. Nah disitulah nanti ketika itu sudah bengkaknya di sini itu normal kembali terowongannya, itu otomatis otot wajahnya kan terimpuls lagi, rangsangannya kelistrikan itu sampai lagi, jadi ototnya itu bisa kontraksi lagi, bisa sembuh kembali gitu. Ada yang mengatakan 2-3 bulan sampai 6 bulan itu tanpa diintervensi dan obat pun, asalkan tidak terpapar udara dingin lagi itu akan bisa kembali, kecuali kena virus, herpes, zoster lain sebagainya kayak siapa? Justin Bieber. Itu karena dulu pernah kena Virus tapi kena virus. Kalau sudah masuk ke tubuh, kalau kalian pernah cacar mungkin ya. Nah, itu harusnya dia sudah mati karena kita juga pernah vaksin kan ya. Tapi itu bisa aktif lagi, bisa menyerang di area facial ini bisa kena. Dan kalau jatuh trauma juga, jadi akibat trauma sampai traumanya itu benar-benar ada kerusakan di situ. Sesudah Bell palsy ini kalau dia bisa saja tidak sembuh sampai menimbulkan tic facialis. Jadi tic facialis itu ada saraf yang ke wajah itu nempel ke otot. Jadi setiap otot itu berkontraksi, dia akan mengikuti kontraksi otot ini. Padahal kan otot itu kan selalu dialiri pembuluh darah ya. Itu otomatis dia akan selalu tik, jadi kayak langsung kedip terus. Ada nanti kalian ketemu pasien-pasien seperti itu. Insya Allah ya kalau ada pasiennya gitu. Jadi kalaupun itu dioperasi harus tegas, harus gini. Jadi ya bisa sebenarnya kan trauma jantung, kecelakaan gitu. Jadi mungkin kalau kita kalau Bell palsy mungkin itu stroke kalau orang yang nggak tahu ya, orang awam itu stroke itu, padahal itu Bell palsy aja. Jadi ciri-ciri tanda stroke itu dia akan mengalami kelemahan, ngangkat barang itu pasti jatuh, fonasi katanya itu pasti pelo. Jadi
ngomongnya meracu Sampai. gitu kan. Gitu. Jadi tremor juga, jadi tremor itu indikasi atau tidak kemampuan kontraksi ototnya tidak ada yang kuat sehingga jadilah tremor. Pada saat mengangkat barang tremor ditambah barangnya kan langsung jatuh. Nah, itu